Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Cahaya Matematika. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang transformasi. Nah, hari ini kita masuk kepada refleksi atau nama lainnya adalah pencerminan. Di sini bercermin, pencerminan berarti setiap kali kalian melihat bayangan di kaca, kalian akan melihat penampakan yang sama. Seperti itulah pencerminan yang hari ini kita pelajari. Cuma bedanya ini adalah kita pelajari dalam bentuk sumbu koordinat kartesius, yaitu sumbu X dengan sumbu Y. Refleksi yang pertama adalah refleksi sebuah titik A, B terhadap sumbu X. Kita lihat di sini, misalkan kita ambil sebuah titik X-nya, titik A-nya adalah X-nya 4, Y-nya 3 di sini. Lalu kita cerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu garis yang sini ya. Nah, maka bayangannya akan ada di berapa langkah bisa? 3 langkah ya terhadap sumbu X. 1, 2, 3. Maka dia pun akan turun 3 langkah ya terhadap sumbu X juga. Maka bayangannya ada di titik, perhatikan, ternyata bayangannya jatuh di titik X-nya 4, Y-nya min 3. Oke, kita ambil lagi nih, misalkan titik B. Ya, perhatikan. Misalkan kita ambil sebuah titik B. Katakan di sinilah titik B-nya. Titik B min 6,5 ya. Min 6,5 kita refleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X ini ya garisnya. Nah, berapa langkah dia? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 terhadap sumbu X. Maka bayangannya pun 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata bayangannya ada di sini ya. B absennya adalah min 6, min 5. Ini ya B absennya ya. Jadi kalian perhatikan, ternyata dari 2 contoh tersebut, ketika sebuah titik di titiknya tadinya A, B direfleksikan terhadap sumbu X, ternyata menghasilkan bayangannya ya, atau ini titiknya kita namakan P, A, B, maka terjadi bayangan P-nya adalah, coba lihat, X-nya 4, tetap ya, bayangannya juga 4. Y-nya 3, ternyata bayangannya lawannya, yaitu minus 3 ya. Demikian ketika kita ambil titik min 6,5. Nah, X-nya min 6, bayangannya tetap min 6. Y-nya 5, bayangannya berlawanan tanda jadi min 5. Jadi bayangan titik A, B terhadap sumbu X jika direfleksikan menghasilkan, oh ternyata A-nya tetap tapi B-nya atau bagian Y-nya berlawanan tanda. Inilah refleksi titik P, A, B terhadap sumbu X. Jadi di sini berarti X-nya tetap, A-nya tetap, tetapi Y-nya atau B-nya berlawanan tanda. Seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjut ke bagaimana sih kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y ya. Baik, kita lihat kalau sebuah titik, kita ambil misalnya di sini titik K 7,3 akan kita refleksikan terhadap sumbunya sekarang sumbu Y. Mana sumbu Y? Sumbu Y ini. Nah, kita lihat jaraknya terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah. Berarti kesananya pun harus 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, disinilah titik bayangan dari K, atau kita sebut K absen, jatuh pada titik X-nya yang minus 7 dan Y-nya tetap 3. Oh, jadi di sini tadinya X-nya 7 jadi minus 7, Y-nya yang
tetap ya, berkebalikan tadi terhadap sumbu X. Nah, coba lagi deh misalnya biar nggak penasaran, kita coba lagi titiknya titik L nih, titik L sini aja ya, titik L nya min 6, min 4. Kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah ingat ya, nih lihat garis Y nya. Nah tinggal hitung aja berapa langkah sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah terhadap sumbu Y. Kita geser juga 6 langkah tuh, 2, 3, 4, 5. Nah maka bayangan L nya ada di sini, posisinya jatuh pada titik L nya 6, X nya 6 ya, dan Y nya minus 4. Nah kelihatan ya, jadi ternyata kalau kita refleksikan terhadap sumbu Y, ternyata sebuah titik P, A, B menghasilkan bayangan. Gimana bayangannya? Ya, bayangannya ternyata P absennya X-nya itu yang berubah jadi minus A, Y-nya yang tetap. Jadi kalau terhadap sumbu X tadi yang berubah adalah Y-nya, sedangkan pada sumbu Y yang berubah adalah X-nya. Berubahnya adalah berlawanan tanda. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke ya. Kita lanjut lagi bagaimana kalau direfleksikan terhadap garis. Nah, oke, kita lanjut lagi bagaimana kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Ada dua nih ya. Y sama dengan X itu artinya apa? Kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Kita buat dulu titik-titiknya. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 3 ya. Kalau yang Y sama dengan X nih. X-nya 4, Y-nya 4. Demikian terus ya. X-nya min 1, Y-nya min 1, min 2 ya, min 2 pasangannya ya, karena nilai X-nya sama dengan nilai Y. Ternyata ini loh garisnya ya, kita beri garis ya. Oke, kita garis titik-titik tadi. Nah inilah garis Y sama dengan X. Sekarang kita buat deh titiknya, misalnya kita ambil nih titiknya, titik awalnya ini C ya, C-nya misalnya 6,2. Nah, bayangannya ada di mana? Nah, ingat ya tegak lurusnya ini jaraknya berapa langkah? 2. Ke sana pun 2 kotak. Nah, ternyata bayangannya ada di sini nih, C absennya. C absennya jatuh pada titik X-nya 2, Y-nya 6. Nggak berubah tandanya, tetap positif, tapi ternyata angkanya dibalik. Yang X jadi Y, yang Y jadi X. Penasaran? Coba lagi deh. Misalnya kita ambil titik sini aja nih. Ini titik berapa? Ini titik X-nya min 1, Y-nya min 3. Titik D katakan ya. Bayangannya mana? Bayangannya di sini ya. Nah, ternyata jatuh di bayangannya itu di titik min 3, min 1. Nah, dengan demikian kita bisa buat kesimpulannya nih. Kalau misalnya sebuah titik P, A, B mau kita refleksikan. Nah, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, ternyata bayangannya tinggal kita balik saja ya. P absennya adalah B, A. Nah, ini ya. Selanjutnya ada apa lagi ya? Oke, selanjutnya ada terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X, lawannya ya. Kalau X-nya 1, Y-nya min 1 gitu ya. Nah, berarti arah garisnya ke sana. Gitu ya. Nah, lawannya Y-nya sama dengan min X. Oke, kita buat yuk garisnya. Kita sambungin titik-titiknya. Nah, ternyata ini loh garis Y sama dengan min X. Kita ambil satu titik. Misalnya kita ambil titiknya di sini nih. Apa nih titiknya nih? X-nya min 1, Y-nya
3 ya. Katakan titik E. Sekarang kita lihat bayangannya mana. Bayangannya di sini nih, ya kan? Kan kita seperti bercermin ya. E absennya jatuh pada titik X-nya -3, Y-nya 1. Ya. Penasaran, ambil satu titik lagi. Misalnya di sini kita ambil titik F ya. F-nya misalnya X-nya 5, Y-nya -2. 5 sama -2. Gitu ya. Bayangannya mana nih? Bayangannya mana? Ayo. Mana bayangannya? Ya. Iya, bayangannya di sini 2 sama -5. Tegak lurusnya ya. Nah, ini adalah F absennya jatuh pada titik 2, -5. Nah, apa yang terjadi? Apa yang bisa kita buat kesimpulannya? Ayo, tadinya E -1,3 jadi -3,1. Tadinya F-nya 5, -2 jadinya 2, -5. Ternyata, ayo kalau P-nya A, B, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan -X, maka bayangannya P absennya adalah ternyata dibalik terus tandanya berlawanan ya kan? Tadinya 3 jadi -3 tuh. Posisinya juga dirubah. Tadinya -1 jadi 1 -B, -A. Selain dibalik tandanya juga berlawanan. Ini kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan -X. Bisa dipahami ya. Oke, satu lagi. Kita lanjut ke bagian terakhir dari refleksi. Gimana kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H? Misalnya X-nya sama dengan 3 nih ya. Garis X sama dengan 3. Oke. Ini garis X sama dengan 3. Misalkan ada titik 5,2 titik M. Bayangannya di mana? Ya, dari sini. Ya, kita ngitungnya 2 langkah juga ke sini. Apa yang terjadi? Ternyata titiknya ada di titik 1,2 gitu ya. Nah, sekarang kesimpulan apa yang bisa kita ambil? P absennya ternyata yang tetap apa? 2-nya tetap ya, berarti B-nya tetap. Yang berubah apa? Yang berubah adalah titik A-nya. Ya, caranya dari 2 kali garisnya. 2 kali garisnya H, 2 kali 3 ya, dikurang titik A-nya. 2 kali 3 kurang 5. Hasilnya 1 ya. 2 kali 3 kurang 5, 1. B-nya tetap. Ini ya. Oke, sekarang yang bagian terakhir. Gimana kalau kita cerminkannya justru terhadap garis Y sama dengan H? Misalkan Y sama dengan 3 nih garisnya. Titiknya kita sini deh. Misalnya ini titik titik Y. Misalkan titik M-nya 3,5. Posisi bayangannya di mana? Nah, ternyata di sini ya. Kan 2 langkah nih. M absennya akan ada di sini, yaitu jatuh pada titik 3,1. Kesimpulannya kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan H pada titik P, A, B, maka bayangannya adalah dia yang tetap justru X-nya atau A-nya. A-nya tetap, ininya jadi 2 kali nilai H dikurang nilai B-nya. Coba kita cek. 2 kali H-nya 3 ya, garisnya 3. 2 kali 3 6. 6 dikurang 5, hasilnya 1. Seperti itu refleksi ya. Ibu harap bisa kalian pahami, oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.